Nah, setelah kita belajar tentang kemarin, kita mulai dari self introduction, yakni perkenalan diri. Yang mana kalau perkenalan diri dalam bahasa Inggris itu kita bedanya cuma menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk caranya itu ada yang pertama itu greeting. Nah, greeting di sini ialah sapaan. Baik sapaan itu formal atau informal itu terserah kita. Kalau yang formal di situ kita bisa menggunakan hello, good morning, good afternoon, good evening itu merupakan dari sapaan yang formal. Tetapi kalau sapaan yang informal itu bisa menggunakan good day, what's up, hiya, what's good. Nah, itu untuk yang informal, terserah kita untuk memilih yang mana, tinggal mencocokkan situasinya. Terus yang kedua itu your name. Your name itu ya nama kita. Nah, untuk menyebutkan nama kita di dalam bahasa Inggris itu ada 3 step. Nah, step yang pertama kita bisa menggunakan I am, langsung menyebutkan I am terus nama, I am Rohim gitu terus nama. Nah, yang kedua itu my name is. Nah, ini yang umum. My name is Rohim, my name is siapa gitu. Terus kalau dalam konsep telepon kita bisa menggunakan this is. Nah, contohnya kita telepon dengan orang baru. Nah, kita bisa menggunakan this is Rohim gitu. Setelah kita menggunakan greeting, your name, terus kita tahap yang ketiga itu ada location. Nah, location ini ialah lokasi kita atau kita tinggalnya di mana atau lahirnya di mana gitu. Nah, kita bisa menggunakan I'm from, I come from, I was born and raised in. Itu artinya saya lahir dan saya dibesarkan dan saya besar di. Nah, titik-titik terus tempat tinggal kita. Atau bisa menggunakan I am, nah, titik-titik tempat tinggal kita. Ataupun I grow up in tempat tinggal kita gitu. Itu bisa menggunakan itu. Contohnya saya menggunakan I come from West Kalimantan, the specific place in Pontianak City, and I stay in village, Morailis in Tanjung Manggis village. Nah, bisa menggunakan itu ataupun bisa menggunakan I grow up. Saya tumbuh atau saya ditumbuhkan di mana, langsung ke tempat tinggal kita. Tapi yang paling umum kadang orang itu menggunakan I am from. Nah, gitu I am from. I am from Kalimantan, I am from Tanjung Manggis. Nah, bisa menggunakan I am from. Tapi kalau untuk variasinya itu ternyata banyak. Bisa menggunakan kalau kita ingin perkenalan kita panjang, kita bisa menggunakan I was born and raised in. Nah, itu. Saya besar dan saya tumbuh di mana gitu. Itu yang bisa dibilang. Terus setelah kita menjelaskan tentang location, kita di sini yang keempat, tahap yang keempat itu ada yang namanya position. Nah, position di sini posisi kita. Nah, posisi kita sekarang sedang apa? Sedang belajar ataukah sedang bekerja. Maka itu bisa menggunakan I study in atau I work in. Itu terserah kita. Kalau dalam konteksnya kita dalam belajar berarti I study in Global English Pare. More like this, I learn about English skill in Global English Pare. Nah, itu. Kalau posisi kita sedang bekerja berarti I work in the high company in gitu bisa menggunakan in terus perusahaan kita atau tempat bekerja kita gitu. Nah, itu posisi itu tergantung dari posisi kita. Kalau kita dalam keadaan kuliah, maka kita bisa menggunakan I study in university or in state university right now. Itu bisa menggunakan itu. Terus setelah kita menggunakan greeting, your name, location, position. Nah, yang kelima itu ada tahapannya juga ada experience. Nah, kita harus menjelaskan experience kita. Apa sih experience kita yang paling atau pengalaman kita yang paling baik yang pernah kita alami yang bagus. Nah, itu bisa disebutkan di posisi yang kelima setelah kita menjelaskan as study in, terus kita menyebutkan pengalaman kita. Untuk menyebutkan pengalaman itu kita bisa menggunakan I have been visiting ataupun my experience is nah titik-titik experience kita. Contohnya, pengalaman terbaik saya ketika saya mendapatkan ranking pertama di kelas saya berarti my experience is when I got first rank in senior high school when I was studying senior high school. Nah, bisa menggunakan itu ataupun pengalaman saya pernah mengunjungi
gunung ataupun pantai. Berarti I have ever been visiting a beach at a time when I was still with my mom and my dad. Bisa menggunakan itu. Nah, tergantung dari experience kita apa gitu. Kalau experience kita jalan-jalan, bisa kita menggunakan I have ever been visiting, ataupun kalau experience kita tentang sesuatu ataupun tentang sesuatu yang bahagia, nah itu bisa menggunakan my experience is titik-titik. Setelah kita menjelaskan experience kita, kita bisa menjelaskan yang keenam itu family. Nah, family di sini ialah kita menyebutkan keluarga kita. How many family members in your house? Berapa banyak anggota keluarga di dalam rumahmu? Kita harus menyebutkan berapa banyak anggota keluarga dalam rumah kita. Contohnya, di dalam rumah kita ada tiga anggota, berarti sebutkan tiga anggota. Nah, di situ untuk menyebutkannya kita bisa menggunakan I have, bisa itu contohnya di keluarga kita ada empat anggota atau empat saudara. Berarti kita bisa menggunakan I have four siblings in my house. Nah, gitu. I have five siblings in my house. Saya mempunyai 5 saudara di rumah saya. Gitu. Kalau kita pisah dengan orang tua ya, berarti kita sebutkan dulu orang tua kita. In my house, I have two parents. In my house, I have parents. And I have five siblings. Gitu. Terus setelah menggunakan itu kita mengucapkan kita bagian saudara keberapa. Nah, kita bisa menggunakan I'm one of four siblings. Saya urutan kelima dari saudara saya gitu. Bisa menggunakan itu. Jadi kalau terserah teman-teman, kalau di situ kan ada I'm one of itu number, nah tinggal diisi itu urutan keluarganya, urutan saudaranya ke berapa. Kalau ke satu diisi first, kalau ke satu diisi one sibling, atau first menggunakan cardinal ya, menggunakan ordinal, berarti I'm one of the first sibling in my family. Kedua berarti second, ketiga berarti third, keempat fourth, terserah dari urutan kita di dalam saudara kita. Nah, kalau kita hanya satu, tidak punya kita hanya satu saudara, tidak punya adik ataupun kakak, kita bisa menggunakan I am only child. I am only child. Saya anak satu-satunya in my family, di keluarga saya gitu. Nah, setelah kita menyebutkan itu, nah sekarang kita pindah yang ketujuh, baru ke hobbies. Nah, hobbies ini untuk menyebutkan hobi kita, kita bisa mengucapkan my hobby is, atau I like tidak ada isnya. I like football, I like futsal, nah gitu. Atau I'm keen on, saya tertarik gimana gitu. Atau I'm a big of, terus sebutkan hobi kita. Nah, untuk menyebutkan hobi itu ada 4 cara. Yang pertama, my hobby is, I'm keen on, I'm big of. Nah, gitu. Untuk menyebutkan hobi, contohnya hobi saya, uh, I'm keen on, reading and writing. Sometimes I read my book when I want to sleep. So before sleeping, I always read my book. Gitu. Nah, setelah menyebutkan hobi kita, di sini kita bisa menambah yang ke-8 itu age, umur kita. Umur kita berapa? Nah, cara untuk menyebutkan umur kita itu bisa menggunakan I am titik-titik years old. Contohnya umur saya 20 tahun, berarti I am 20 years old. Kalau umurnya 18 berarti I am 18 years old. Gitu. Nah, itulah merupakan macam-macam atau step by step untuk perkenalan. Kadang-kadang kalau di sekolah kan kita hanya dibelajarin tentang greeting, tentang your name, terus hobi, terus age. Nah, ternyata versi lengkapnya itu ada 8 bagian untuk perkenalan dalam bahasa Inggris. Perkenalan pertama itu greetings. Nah, greeting itu terbagi menjadi dua, nanti ada formal, ada informal, terserah kita konteksnya mau ke formal atau mau informal. Nah, yang kedua setelah kita greeting itu kita menyebutkan your name, nama kita, atau our name, nama kita. Kita harus menyebutkan nama kita. Nah, setelah kita menyebutkan nama kita, baru kita menyebutkan lokasi kita. Lokasi kita di mana gitu. Baru kita ke position, terus experience,
terus family, hobbies, dan age. Itulah merupakan tahapan dari self introduction atau perkenalan diri. Nah, nah untuk itu kita sebelum 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 kita kayak apa ya? Sebelum kita kadang kita kalau kita ingin masuk masuk sekolah ataupun masuk kursusan baru pasti kita ditanyakan tentang untuk perkenalan. Nah, inilah konsep dari perkenalan di dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kalau perkenalan itu sama seperti di Indonesia. Di Indonesia juga cuman beda bahasa aja, cuman beda beda bahasa dan beda beda step by step. Kalau di dalam bahasa Inggris ini ada 8 step untuk perkenalan gitu.